sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Pas saya ke objek yang kan di Gua Belanda itu ada objek yang kayak dinding yang bolong. Nah, dinding bolong itu saya mencoba foto, tiba-tiba baterainya ngedrop. Habis aja baterainya. Beberapa ada yang nangis, ada yang minta tolong, terus yang badannya itu ada yang cambukan, ada yang karena bekas rantai yang terlalu lama gitu. Nah, kesini sini. Apa sih bagusnya kayak bentuk gimana sih? Kayak ada masuk ke dimensi lain gitu. Kalau kamu jalan ke sana sebenarnya bisa masuk ke dimensi lain. Tadi aku dengar banget suara yang kayak apa sih, bawa barang-barang berat gitu, terus yang mereka yang kerja kayak mukul sesuatu gitu. Yang fotonya mengambil gambar, ternyata di belakang pengantin itu ada sesosok makhluk halus gitu. Waktu kita masuk ke dalam gua, dalam rombongan gitu, itu ada suara minta tolong atau suara jeritan. Kami kira itu kan peserta gitu kan, atau salah satu dari kita yang ngejerit. Makanya yang di luar masuk ke dalam, yang dari dalam mencoba keluar. Itu siapa? Yang ngejerit. Ternyata yang kita cari, baik yang di luar maupun yang di dalam, itu tidak ada dari rekan kita yang menjerit minta tolong seperti itu. Iman adalah ketua dari sebuah komunitas di Bandung yang bernama Wisata Mistis. Wisata Mistis atau biasa dikenal dengan Wismis adalah sebuah komunitas kegiatan wisata di malam hari ke tempat-tempat yang dianggap angker. Wismis sendiri adalah sebuah komunitas di Bandung, di mana kegiatannya jalan-jalan di malam hari ke tempat-tempat yang ada mitosnya, ada urban legend, ada cerita seramnya, seperti itu. Banyak keanehan dan keganjilan yang mereka temukan saat mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker. Salah satunya Gua Belanda di kawasan Hutan Raya Insinyur Juanda, Bandung, Jawa Barat, atau lebih dikenal dengan sebutan Dagu Pakar. Kawasan konservasi seluas 590 hektar ini membentang dari Dagu Pakar hingga Maribaya. Saat saya ingin melakukan fotografi, foto-foto biasa pakai kamera, tiba-tiba itu baterainya ngedrop. Nggak tahu kenapa. Pas saya ke objek yang kan di Gua Belanda itu ada objek yang kayak dinding yang bolong. Nah, dinding bolong itu saya mencoba foto, tiba-tiba baterainya ngedrop. Habis aja baterainya. Terus saya pindah ke objek yang lain, tiba-tiba baterainya penuh lagi.
Selain sebagai instalasi militer, pada masa Perang Dunia Kedua, Gua Belanda juga digunakan sebagai pusat stasiun radio komunikasi Belanda, terutama untuk mencegah masuknya tentara Jepang. Sedangkan pada masa kemerdekaan, Gua Belanda digunakan untuk gudang penyimpanan mesiu oleh para pejuang Indonesia. Dan kini, Gua Belanda bebas dikunjungi sebagai tempat wisata. Mitos dan cerita mistislah yang menuntun komunitas wisata mistis mengunjungi Gua Belanda. Banyak pengunjung Gua Belanda mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat penampakan makhluk halus. Penampakan yang sering terjadi di antaranya sosok wanita berkulit putih dan berambut pirang. Masyarakat sekitar menyebutnya penampakan noni Belanda. Selain penampakan noni Belanda, pengunjung goa terkadang juga melihat penampakan tentara Belanda sedang berpatroli. Saat ini saya sedang berada di Taman Hutan Raya Dago Pakar. Di sini terdapat dua gua, yaitu gua Jepang dan gua Belanda. Yang katanya gua itu angker. Beberapa ada yang nangis, ada yang minta tolong, terus yang badannya itu ada yang cambukan, ada yang karena bekas rantai yang terlalu lama gitu.